datang di channel kami. Mari menyimak bersama. Assalamualaikum, gimana kabarnya sahabat semua? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa like dan subscribe channel kami ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan umatnya, dan semoga dengan sholawat yang kita panjatkan menjadi syafaat kelak bagi kita di yaumul akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat dalil khairat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengatakan, kenapa ya kok rezeki saya terbatas, kok penghasilan saya segini-gini terus, cari kerja kok susah sekali dapatnya, utang saya kok nggak lunas-lunas, kenapa sampai sekarang saya belum dikasih keturunan, kenapa penyakit saya nggak sembuh-sembuh, kenapa hidup saya susah-susah terus, kenapa hidup saya miskin terus, dan sebagainya. Begitu banyak permasalahan di dalam kehidupan ini, dan setiap orang berbeda-beda permasalahan hidup yang dialaminya. Dari begitu banyak tentang permasalahan hidup yang dialami oleh masing-masing orang, maka akan muncul sebuah pertanyaan, yaitu apakah memang takdir kita sudah ditentukan seperti itu atau bagaimana? Di dalam Al-Quran surah Hud ayat 6 sudah dijelaskan bahwa semua makhluk hidup yang bergerak dan bernyawa telah dijamin dan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya Allah berlimpah. Allah menurunkan rezeki kepada hambanya bagaikan hujan yang sangat lebat. Lalu pertanyaannya sekarang, kenapa kita tidak mendapatkan rezeki tersebut? Maka jawabannya adalah karena kita sendiri tidak mau menerima rezeki yang Allah berikan. Ada penghalang yang membuat rezeki itu tidak sampai, bahkan tidak mau datang kepada kita. Ada benteng yang sangat tinggi yang menghalanginya. Kalau kita ingin rezeki Allah yang luas tersebut datang kepada kita, maka kita hilangkan dulu penghalang tersebut, kita hilangkan dulu benteng tersebut. Insya Allah dengan begitu rezeki yang berlimpah tersebut akan dengan sangat mudah datang kepada kita. Penghalang atau benteng tersebut harus benar-benar kita perhatikan. Penghalang atau benteng tersebut bernama dosa. Ya, dosa. Tidak ada yang lain. Jika kita sekarang berada pada posisi kesulitan hidup, rezeki terbatas, banyak hutang, masalah tak kunjung selesai, belum mendapatkan keturunan, dan permasalahan-permasalahan hidup yang lain, itu semua bukan berarti Allah tidak mau memberikan rezeki kepada kita, tapi karena ada penghalang berupa dosa-dosa yang ada pada diri kita, sehingga menghalangi rezekinya Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Tentu kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari umat-umat terdahulu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka semua karena mereka berbuat dosa. Kita pasti sudah tahu kisah kaum Nabi Nuh alaihi salam, kaum yang dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan oleh banjir bandang yang sangat besar, dan yang selamat hanyalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salam, dimusnahkan oleh Allah dengan angin topan yang dingin selama 7 malam 8 hari. Begitu juga dengan kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, dan yang paling dikenal tentu kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Mereka semua diazab karena dosa yang mereka lakukan melebihi batas, hingga Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka berupa gempa bumi yang sangat dahsyat, angin yang bertiup kencang, hujan lebat disertai petir yang membuat batu berterbangan, dan mereka semua tertimbun oleh reruntuhan bangunannya dan ditelan bumi.
Dan banyak lagi kaum-kaum terdahulu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala azab. Yang jadi poinnya adalah tentu mereka semua diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa yang mereka lakukan. Sekarang kita berbicara kembali tentang konsep rezeki di dalam agama Islam. Tentu ini sangat erat sekali hubungannya dengan dosa. Makin banyak dosa yang kita perbuat, maka makin menjauh rezekinya Allah dari kita. Makin sedikit dosa yang kita perbuat, maka makin mendekat rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut mendatangi kita. Tentu konsep ini seperti sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sahabat dari khairat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, ini adalah perkataan Nabi Nuh kepada umatnya, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Kenapa Nabi Nuh alaihi salam di sini menyuruh umatnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti yang kita ketahui bahwa umat Nabi Nuh alaihi salam adalah umat yang menyembah berhala, dan mereka adalah umat yang begitu sombong dan tidak mau mendengarkan seruan Nabi Nuh untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sampai berbuat di luar batas hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka dengan banjir yang sangat besar, dan pada akhirnya mereka semua mati tenggelam. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut? Tanpa kita pungkiri bahwa dosalah yang mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang kita jalani sekarang berupa ujian kesusahan, masalah-masalah yang tak kunjung selesai, dikejar-kejar hutang dan lain sebagainya, itu adalah buah dari dosa yang pernah kita lakukan. Makanya di dalam Al-Quran Allah begitu sering menyuruh kita untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hadiah yang sangat besar yang akan Allah berikan di saat hambanya bertaubat, memohon ampun dari banyaknya dosa maksiat yang pernah dilakukannya. Seperti yang disampaikan di ayat selanjutnya, yaitu ayat 11. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Di sini kita jangan mengartikan bahwa hujan hanya air yang turun dari langit, tapi hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah hujan selalu ditunggu-tunggu kedatangannya? Jadi hujan adalah sumber rezeki yang sangat besar. Kemudian pada ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-12, wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mungkin ini janji Allah yang paling diinginkan oleh semua orang, yaitu Allah akan memberikan harta yang banyak. Ini adalah satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang langsung mengatakan harta secara spesifik. Jadi kalau kita mau Allah memberikan harta yang banyak, maka caranya adalah memohon ampun kepada Allah. Allah tidak mengatakan kerja keras untuk bisa punya harta banyak. Allah tidak mengatakan kerja banting tulang siang malam untuk mendapatkan harta yang banyak. Allah hanya mengatakan bertaubatlah, minta ampunlah kepadaku, mohon ampun dari dosa yang pernah kalian lakukan, hilangkan dosa-dosa tersebut pada diri kalian, maka aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan harta yang banyak, akan memberikan harta yang berlimpah, dan Allah akan memberikan keturunan.
Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat semua yang menonton video ini. Mungkin di sini ada yang sampai sekarang belum diberikan keturunan oleh Allah, sampai sekarang belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua cara sudah dicoba, melakukan ini, melakukan itu, tapi belum berhasil. Konsultasi ke dokter juga sudah dilakukan. Bahkan ada sebagian orang yang sudah divonis oleh dokter bahwa mereka tidak akan bisa memiliki anak. Itu menandakan bahwa kita disuruh langsung minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan perkataan orang lain, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan keajaiban. Kemudian Allah mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Di sini kita jangan mengartikan dengan arti yang sempit, yaitu hanya sebatas kebun dan air sungai yang mengalir. Tapi bukankah kebun adalah tempat yang menenangkan, apalagi ada suara air sungai yang mengalir. Artinya di sini adalah di saat kita beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan ketenangan pada diri kita. Masalah yang selama ini tidak kunjung selesai, yang membuat kita kepikiran terus, Allah akan selesaikan semuanya berkat istighfar yang kita amalkan, berkat taubat dari banyaknya dosa yang kita lakukan. Jika kita ingin apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pada surah Nuh tersebut, maka hilangkanlah dosa-dosa itu di dalam diri kita masing-masing, dan berusahalah jangan melakukan lagi yang namanya perbuatan dosa. Bertaubatlah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di masa lalu, bahkan sampai sekarang, ada di antara kita masih sering melakukan kemaksiatan, masih sering melakukan dosa dan belum bertaubat, belum memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW sehari beliau beristighfar sebanyak 70 sampai 100 kali. Padahal seperti yang kita ketahui, beliau tidak memiliki dosa. Surganya beliau juga sudah jelas, surga Firdaus. Sedangkan kita setiap hari melakukan perbuatan dosa, beristighfar juga tidak pernah. Bahkan surganya kita juga belum jelas. Lantas apa yang membuat kita tidak mau bertaubat, tidak mau beristighfar, tidak mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beristighfar dari banyaknya dosa yang pernah kita lakukan. Kalimatnya begitu sederhana, Astaghfirullahalazim. Kita bisa mengucapkannya di saat kita sambilan bekerja, di saat kita sambilan memasak, di saat kita melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Kalimat yang sangat sederhana diucapkan, tapi mengandung fadilah yang sangat besar, mengandung manfaat yang sangat besar, baik di dunia dan di akhirat. Kalau kita sudah bertaubat, sudah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengampuni dosa kita, maka insya Allah yang selama ini belum memiliki keturunan, insya Allah dengan segera Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keturunan berupa anak-anak yang soleh. Yang selama ini dikejar-kejar hutang, insya Allah hutang-hutangnya akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selama ini susah dalam faktor ekonomi, insya Allah akan dicukupkan rezekinya oleh Allah. Yang selama ini masalahnya tak kunjung selesai, insya Allah masalah tersebut akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan tentu ini bukan kata saya. Sekali lagi, bukan kata saya, tapi ini adalah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Al-Quran adalah petunjuk bagi kaum muslimin. Lalu kemudian apakah
ayat yang sebegitu indahnya ini kita akan diamkan saja, hanya sebatas tahu, atau kita akan praktikkan? Tentu kita harus mempraktikkannya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita semua percaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Nuh ayat 10-12 tersebut? Saya rasa tidak, karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala yang bilang begitu. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak percaya? Dan buktinya juga adalah sampai sekarang, sampai detik ini, bahkan kita masih sering melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sering melakukan dosa. Apa artinya ini kalau bukan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya kita percaya, maka pastilah kita tidak akan berani lagi melakukan yang namanya perbuatan dosa tersebut. Sahabat Dalil Khairat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai umat muslim sangat yakin akan kebenaran dari kitab kita, yaitu Al-Qur'an. Tidak ada keraguan mengenai isi kandungannya. Semua tentang petunjuk kehidupan, baik di dunia dan di akhirat, sudah ada semuanya. Seharusnya kita bisa mengambil pelajaran dari surah Nuh ayat 10-12 tersebut. Sejatinya bahwa kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui semua perbuatan salah yang pernah kita lakukan, karena sejatinya memang kita sebagai manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan dan dosa. Bisa jadi karena dosa maksiat kita terlalu banyak, sehingga ujian-ujian, cobaan-cobaan silih berganti datangnya, masalah terus berdatangan. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, sehingga menegur kita dengan berbagai macam cobaan, dengan berbagai macam ujian, supaya kita kembali ke jalan yang benar, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Dalil Khairat yang sudah selesai menonton video kita, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Dan tetap dukung kami dengan cara like dan subscribe channel kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kami.